Yang terakhir ya, kita akan jelaskan mengenai framing dan komposisi. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam framing dan komposisi. Yang pertama, headroom. Jadi kalau ngambil shoot itu di atas kepala kita harus disediakan ruang ya. Yang kedua itu walking room. Jadi kalau kita ambil shoot orang yang sedang berjalan itu harus disediakan ruang untuk berjalan ya. Yang ketiga itu nose room. Nose room itu harus ada ruang di depan hidung atau di depan wajah kita apabila kita mengambil shoot orang sedang melihat pemandangan atau sedang baca dan lain-lain. Nah, yang keempat itu pemotongan atau framing. Pemotongan framing itu jadi kita jangan ambil di antara persendian ya. Jadi kalau kita mau ambil disikut, mau diambil pergelangan tangan. Jadi jangan sampai di tengah-tengah. Kelima itu rule of third. Rule of third itu jadi di HP itu ada layanan yang kotak-kotak ya, frame. Nanti kita bisa jelaskan di praktek. Upayakan objek itu berada di garis itu ya. Di rule of third. Dan yang terakhir itu kedalaman komposisi. Kedalaman komposisi lebih dikenal dengan background dan foreground ya. Kalau background ini berarti di belakang objek ya, seperti ini ya. Nah ini kalau foreground berarti di depan objek. Baik, untuk mempermudah memahaminya kita akan praktekkan. Pertama itu adalah headroom ya. Ini bisa terlihat ya bahwa di atas kepala kita harus sisakan ruang ya. Yang kedua adalah walking room. Walking room itu adalah ruang untuk berjalan atau untuk bergerak. Nah, kita bisa lihat ini upayakan di depan objek itu harus masih ada ruang ya. Yang ketiga adalah nose room. Nose room itu adalah ruang di depan hidung atau di depan muka. Ini untuk menggambarkan bahwa masih terdapat ruang ya apabila objek ini sedang melihat, membaca atau memandang, sehingga kesannya tidak sempit. Keempat adalah pemotongan atau framing. Ini upayakan jangan di antara persendian. Jadi kalau kita mau ambil di pergelangan tangan. Kalau kita mau ambil di sikut, kita ambil di sikut. Baik, yang kelima adalah rule of third. Rule of third ini kita bisa lihat ya. Ini di kamera sebetulnya udah ada layanan garis ya. Nah, ini upayakan objek ini pas di garis. Baik, yang terakhir, yang keenam adalah kedalaman komposisi. Ya, kedalaman komposisi ini lebih kita kenal dengan ada istilah background dan foreground ya. Kalau background ini berarti ada objek di belakang objek ya, seperti ini. Kalau seperti ini berarti ada pohon anggur ya di belakang objek ya. Ini bisa dibilang background dari objek adalah pohon anggur. Yang terakhir selain background ada juga foreground ya. Foreground ini kita bisa lihat ini ada pohon cabai rawit. Jadi yang dimaksud foreground adalah objek di belakang dan pohon cabai rawit ini di depan.